Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme posting transaksi ke jurnal umum. Berikut adalah contoh-contoh dari soal jurnal umum. Tanggal 1 April 2020, Tuan Ivan menyetorkan uang kas senilai 60 juta untuk memulai usaha. Nah, pengerjaan jurnal umum ini sama seperti pengerjaan persamaan dasar akuntansi. Langkah terlebih dahulu kita harus mengetahui transaksi apa yang muncul, lalu saldo normal transaksi tersebut atau akun tersebut. Jadi, pertama kita harus mengetahui mekanisme debit kredit, serta kita harus tahu penggolongan akun. Kemudian yang terakhir kita harus tahu mekanisme debit dan kreditnya. Karena di sini tanggal 1 April 2020 Tuan Ivan menyetorkan uang kas sebesar 60 juta rupiah, kita sudah dapat mengidentifikasi bahwa di sini ada yang namanya uang kas. Nah, ada kalimat berikutnya adalah untuk memulai modal usaha. Sebagai modal pada pertama kali itu diakui sebagai modal usaha ya. Menyetorkan uang kas untuk transaksi pertama kali itu diakui sebagai modal usaha. Jadi, akun yang muncul pada jurnal umum adalah sebagai berikut. Perlu diperhatikan bahwa penulisan jurnal umum itu berbeda dengan penulisan pada persamaan dasar akuntansi. Maka akun yang muncul adalah kas. Karena di sisi kredit ada modal, maka penulisannya agak menjorok ke dalam. Di sini ditulis modal. Kas sebesar 60 juta rupiah. Jika di sini menjorok ke dalam penulisan modal, maka penulisan modal pada sisi kredit juga menjorok ke dalam sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya, untuk transaksi nomor 2, membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 15 juta rupiah, dibayar 5 juta, sisanya kemudian. Maka akun yang teridentifikasi pertama kali adalah perlengkapan kantor yang termasuk penggolongan harta. Karena ada transaksi penulisannya secara kredit, maka otomatis utang akan timbul, tetapi juga akan mengurangi uang kas karena ada pembayaran uang muka. Maka transaksi pada jurnal umum adalah sebagai berikut. Perlengkapan akan bertambah di sebelah kredit sebesar 15 juta rupiah. Lalu akun harta pun akan berkurang karena kita membayar uang muka sebesar 5 juta. Akun harta berkurang, maka saldo normalnya berada di sebelah kredit. Yang berkurang kemudian adalah kas sebesar 5 juta rupiah. Selain itu, timbul transaksi atau akun baru, yaitu utang usaha atau utang perlengkapan kantor. Sisanya, jika utang bertambah itu berada di sisi saldo normalnya kredit, maka penulisannya di bawah agak menjorok ke dalam sebesar 10 juta rupiah. Ini jadi perlengkapan bertambah di sebelah kredit 15 juta, kas berkurang sebesar 5 juta, utang berkurang sebesar 10 juta. Penulisannya untuk di sisi debit dia di awal, di sisi kredit dia akan menjorok ke dalam. Lalu transaksi berikutnya tanggal 3 April dia menerima uang pendapatan sebesar 1.500.000. Kita sudah tahu akun yang muncul di sini adalah akun pendapatan. Akun pendapatan akan bertambah di sebelah kredit. Namun selain pada sisi harta atau akun berikutnya yang akan muncul adalah kas. Kenapa kas? Karena pendapatan ini akan menambah uang tunai yang kita miliki. Maka penulisannya adalah kas pada sisi debit sebesar 1.500.000. Karena pendapatan saldo normalnya jika bertambah ada di sisi kredit, maka penulisannya kas pada pendapatan sebesar 1.500.000. Jadi transaksi tanggal 3 April kas di debit sebesar 1.500.000, pendapatan sebesar 1.500.000 di modal.
Berikutnya, transaksi tanggal 4 April 2020, penerima pelunasan piutang bulan lalu sebesar 2 juta. Sama treatmentnya atau sama penerapannya seperti transaksi nomor 3 atau tanggal 3 April, di mana ketika kita menerima pelunasan utang, maka otomatis pelunasan piutang maksud saya, maka otomatis akan menambah harta berupa kas dan akan mengurangi harta pula berupa piutang. Nah, maksud saya utang menerima pelunasan utang akan mengurangi utang di sisi kredit. Maka seperti ini, kas utang berkurang di sebelah debit. Kenapa harus di sebelah debit? Karena saldo normal utang ada di sebelah kredit. Kalau dia berkurang, maka dia berlawanan menjadi sebelah debit sebesar 2 juta. Kas pun akan bertambah. Kas akan berkurang. Kalau kas berkurang berarti dia pindah transaksinya ke sebelah kredit sebesar 2 juta. Jadi ingat, yang tadi saldo normalnya ada di kredit, karena dia mengalami pengurangan, maka dia akan berada di sisi debit. Yang tadinya bertambah dia di sisi debit, kalau dia mengalami pengurangan akan ada di sisi